Allah kepada Bani Israel, segala pengingkaran, segala kemaksiatan yang pernah kamu lakukan itu belum ada apa-apanya dibandingkan dahsyatnya kemaksiatan yang kamu lakukan, yaitu memasukkan orang-orang najis yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Dosa yang pernah kamu lakukan adalah tidak kalah besar dosanya dibandingkan engkau memasukkan orang-orang najis ke dalam bait suciku. Kamu melanggar ketetapan-ketetapanku, kata Tuhan di dalam Yehezkiel 44. Tapi ketetapan yang paling aku murkai adalah ketika engkau memasukkan orang-orang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Jadi bagaimana mungkin Petrus mendirikan sebuah rumah ibadah isinya orang tidak bersunat? Gak mungkin. Mustahil itu. Mustahil. Orang Yahudi diharamkan menikah dengan orang yang tidak bersunat. Tak boleh, haram hukumnya. Itu adalah merupakan aib. Jadi kalau orang Yahudi menikah dengan orang yang tidak bersunat di luar Yahudi, itu adalah aib. Bukan aib keluarga, tapi aib secara bangsa. Jadi kalau misalnya ada orang Yahudi nih menikah sama orang Indonesia yang tidak bersunat, oh itu adalah aib, itu musibah besar bagi mereka. Nggak boleh. Andaikan ada hukum di atas haram, itulah. Nggak bisa. Bayangkan, masuk ke Yerusalem nggak boleh. Masuk ke sinagoge nggak boleh, bahkan masuk, apalagi masuk ke surga nggak boleh. Tapi apa kata Paulus? Lagi-lagi saya katakan kepada adik ini, Paulus itu kan diutus untuk non Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi kemudian tidak bersunat nggak apa-apa, orang non Yahudi tidak bersunat nggak apa-apa, makan babi nggak apa-apa, apalagi nyembah manusia nggak apa-apa. Kenapa? Karena sejatinya ajaran Paulus itu bukan ajaran Tuhan. Bukan ajaran Tuhan. Coba, malaikat mana yang datang kepada Paulus kemudian memberitakan firman Tuhan, firman seperti yang dituliskan di 14 kitab itu? Malaikat siapa yang datang kepadanya? Itu Rasul Paulus kan dia dapat firman langsung dari Tuhan Yesus, Pak. Kata siapa? Ya, sewaktu Tuhan Yesus, sewaktu Rasul Paulus. Kata Paulus kan? Iya. Kata Paulus, saudara Sem ini, adik Sem juga bisa menulis surat. Aku didatangi oleh Yesus. Yesus berkata kepadaku, wahai Sem, aku memilih engkau untuk menyatakan kebenaran kepada bangsa-bangsa. Aku jadikan engkau sebagai alatku. Kalau kata Sem sendiri ya silakan aja. Tapi ketika diperhadapkan dengan pertanyaan, siapa Sem menurut Yesus? Apa jawaban Adinda Sem? Siapa Paulus menurut Yesus? Apa jawaban kira-kira? Menurut Yesus, Paulus adalah sepi pemberitaan. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala. Siapa serigala ini? Mari kita lihat. Pada saat kita membuka kitab Kejadian 49, Yakub memiliki 4 istri. Poligami dia. Dari keempat istri Yakub hasil poligaminya melahirkan 12 anak. Di dalam Kejadian 49, Nabi Yakub kemudian memanggil semua anak-anaknya termasuk Benyamin. Tibalah pada masa Yakub memanggil Benyamin. Jadi satu-satu anaknya dipanggil. Dan jadi gini, Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata di dalam Kejadian 49. Coba kita baca sama-sama. Datanglah wahai anak-anakku berkumpul, supaya aku bapakmu Yakub memberitahukan kepada kalian apa yang akan kalian alami di kemudian hari. Data nomor 2. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ini kata siapa? Kata Yakub. Nomor 3, Yakub lalu kemudian berdasarkan dengan data Kejadian 49, Yakub berkata, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang utama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku.
Ya, ini bahasa yang bisa ditafsirkan oleh teman kita Yahudi. Ada apa dengan anak sulung Ruben? Yang kedua, dipanggil lagi Simeon, Lewi. Engkau adalah senjata mereka. Engkau adalah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang yang dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka. Ini Yakub meramalkan tentang Simeon dan Lewi. Lalu dipanggil lagi anak yang berikutnya, Yehuda, kadia, kesini, come here. Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, wahai Yehuda. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Dipanggil lagi yang lain, dipanggil lagi yang lain. Isakar, engkau seperti keledai yang kuat tulangnya. Lalu dipanggil lagi yang lain, semua dipanggil. Dan engkau akan mengadili bangsa sebagai salah satu suku Israel. Lalu dipanggil lagi yang lain, Gad, engkau akan diserang oleh segerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Panggil lagi Asher, dipanggil lagi Yusuf. Semua diceritakan oleh Yakub terhadap anak-anaknya. Tiba masa di Benyamin. Apa kata Yakub? Benyamin, sini. Dengarkan baik-baik. Engkau keturunanmu seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia akan memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia akan membagi-bagikan rampasannya. Ini yang menarik. Benyamin, engkau akan berperilaku seperti serigala. Serigala apa? Serigala Cina? Bukan. Engkau akan berlaku serigala yang menerkam, artinya serigala kejam dan buas. Siapa serigala ini? Kalau kita telusuri kemudian di dalam pengakuan Paulus di Filipi 3, aku adalah Bani Israel dari keturunan Benyamin. Subhanallah. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada serigala yang berbulu domba. Siapa yang Benyamin katakan, yang Yakub katakan seperti serigala, itu adalah keturunan Benyamin. Siapa Paulus ini? Dia mengaku keturunan Benyamin. Berarti siapa serigala ini? Tak lain dan tak bukan adalah Paulus. Kenapa Paulus disebut serigala? Karena dia yang memusnahkan murid-murid Yesus. Lalu apa buktinya? Dia mengambil kitabnya orang Yahudi, dirampas kitab itu, lalu dijual, dibagi-bagikan kepada Romawi dan Yunani. Valid? Sahih? Sahih. Valid. Lalu apa kata Yesus ketika sesaman dengan keturunan Benyamin ini? Apa kata Yesus? Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, setelah bertobat menjadi pengikutmu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Muncul pertanyaan, siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan tanah Yerusalem, kemudian mendirikan sebuah agama di luar Yahudi? Siapa oknum orang Farisi ini, dan apa agama yang didirikan di luar Yahudi? Tadeng, orangnya adalah Paulus, agama yang didirikan adalah Katolik. Oke? Tidak ada orang Farisi, tidak ada ahli kitab yang mendirikan sebuah agama di luar Yahudi kecuali Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh dari sekte Nasrani. Subhanallah. Valid, berita ini sangat valid. Oke, saya kira begitu sementara, silakan. Masya Allah, Gurunda. Siapa lagi? Sam? Masih monitor, Sam? Iya, masih Bang.
tegas, jelas, dan lugas semuanya. Atau butuh pembuktian seperti apa serigala ini bekerja? Kita buktikan. Lanjut Guruda. Oke. Apa yang diterangkan oleh Allah, oleh Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitabnya teman kita Kristen. Di dalam Ulangan 6 dan juga Ulangan 4, apa kata Tuhan di situ? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, agar engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Apa jangan dikurangi, apa yang jangan ditambahi di sini? Perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel, yaitu hukum Taurat. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Itu tertera di dalam Ulangan 4. Jelas sekali. Ini perintah Tuhan kepada Bani Israel. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Jelas itu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Ini jelas perintah Tuhan. Lalu kemudian di Ulangan 6 yang tadi yang tidak ditambah dan tidak dikurangi, apa kata Tuhan? Inilah perintah, yakni ketetapan-ketetapan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohimmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau, anak-anakmu, cucu-cucumu takut akan Tuhan Elohim dan berpegang pada segala ketetapan-ketetapan, perintah-perintah yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut usiamu. Maka dengarlah hai Israel, lakukanlah itu dengan setia, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Elohim nenek moyangmu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu esa. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini harus engkau perhatikan, harus engkau lakukan, engkau ajarkan berulang dan berulang kepada anak-anakmu. Bicarakan hukum-hukumku Taurat itu apabila kalian sedang duduk di rumahmu, apabila kalian sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Harus engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, harus menjadi lambang di dahimu. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Lakukan selama-lamanya. Ini perintah Tuhan. Tapi apa kata Paulus di Galatia 3 nomor 23 sampai 25? Sebelum Yesus datang, kita hidup di bawah tuntunan hukum Taurat. Tapi setelah Yesus datang, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Sebab dengan Taurat kita mengenal dosa. Sebab tidak ada yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat. Sebab tidak ada orang yang benar di mata Tuhan karena melaksanakan Taurat. Sebab Taurat itu adalah sampah. Sebab Taurat itu adalah sengat maut yang mematikan. Roma 3 nomor 20 28, Roma 3 nomor 11, Galatia 2 nomor 16, Filipi 3 nomor 8, 1 Korintus 15 dan juga 56. Taurat adalah sengat maut. Filipi 3 nomor 8, Taurat itu adalah sampah. Galatia 2 nomor 16, tidak ada manusia yang dibenarkan karena hidup di bawah Taurat. Roma 3 nomor 11, tidak ada orang yang dibenarkan di mata Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Ini adalah bapaknya orang Kristen yang berbicara bertentangan dengan perintah yang dibacakan tadi. Ulangan 6, Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Muncul bapak baru. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4:15. Meskipun banyak pendidik, bahkan beribu-ribu pendidik di dalam Yesus Kristus, kamu tidak akan mempunyai bapak, karena akulah Paulus dalam Yesus telah menjadi bapakmu dan oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Jadi apa yang dilakoni teman Kristen hari ini, semua runutannya tuntutan dari perintah-perintah Paulus
Mereka sudah meninggalkan apa yang Tuhan amanatkan kepada Bani Israel. Endingnya menjadikan Yesus mati di atas tiang salib demi untuk membatalkan semua hukum-hukum Tuhan. Subhanallah. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan ketika terkuak sebuah kebenaran bahwasanya ajaran yang datang setelah Bani Israel itu menolak Yesus adalah ajaran serigala yang berbulu domba. Demikian sementara, silakan. Subhanallah. Turun. Ada lagi Kak Sam? Udah cukup jelas. Kalau ada pertanyaan lagi dari tentang Islam juga boleh. Mumpung banyak guru-guru di sini. Saya mau bertanya nih Bang. Oke, siap. Tanya apa? Ini saya cukup menjanggal juga nih, apakah YHWH di dalam Torah itu sama dengan Allah di dalam Al-Quran, atau Tuhannya sama Pak? Iya. Apakah Tuhannya Bang, Tuhannya Dek. Jadi gini, Tuhan, ya, apakah Tuhannya sama gitu ya? apakah YHWH dan Allah itu sama Pak di dalam Al-Quran, dalam Islam? Iya, baik. Jadi di dalam kitabnya Bani Israel 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6, terukur oleh kita yang berakal, pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Maha besar, maha suci, maha kekal. Laisa kamislihi syai' subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Hakikat pencipta langit dan bumi menurut kitabnya Yahudi sama seperti yang ada di dalam Al-Quran. Diterangkan, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib, bil ghaib, bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang tidak terlihat oleh mereka. 1 Timotius 1 nomor 17, Tuhan yang maha tinggi, Allah yang kekal itu tidak nampak. Oke? Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak itu oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Berarti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak nampak. Innama tunsiru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada pencipta langit dan bumi yang maha pengasih, walaupun mereka tidak melihat Allah itu, tidak melihat Tuhan itu. 1 Timotius 6 nomor 16, pencipta langit dan bumi itu tidak terlihat, tidak tersentuh, dan tidak ada satupun manusia yang bisa menghampirinya. Ini kitab saudara dan Al-Quran menyatakan itu. Lalu bagaimana dengan kitabnya orang Yahudi? Ternyata Tuhannya Yahudi itu maha suci, maha tinggi. Disebutkan di dalam Al-Quran sebagai subhanahu wa ta'ala. Nah, endingnya Al-Quran mengabarkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha. Dan Abraham mewasiatkan ucapan itu kepada keturunannya, anak-anaknya. Demikian juga kepada Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menjadi muslim. Jangan jadi kafir, jangan jadi Kristen, tapi jadi muslim. Mahaza, apa itu muslim? Muslim itu adalah berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Paulus apakah mengajarkan taat kepada perintah Tuhan? Tidak. Perintah Tuhan sudah batal, lalu dia kemudian membuat perintah-perintah baru. Taurat mengatakan jangan berzina, batal. Paulus bikin baru, jangan berzina. Taurat mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, batal. Paulus lalu membuat aturan baru. Yesus mati disebabkan karena akan dibangkitkan menjadi Tuhan. Taurat mengatakan jangan mengingini hak orang lain, jangan mencuri, jangan
jangan, batal semuanya dengan Yesus mati di atas tiang salib. Lalu kemudian Paulus bikin aturan baru, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memburik, jangan merampok, jangan. Itu adalah aturan baru yang dibikin oleh Paulus sendiri. Jadi kalau hari ini Kristen tidak membunuh, bukan karena perintah Tuhan. Perintah Tuhannya sudah gagal dengan mati Yesus di atas tiang salib. Perintah jangan membunuh itu bantal. Paulus kemudian bikin aturan baru, jangan membunuh. Jadi kalau hari ini Kristen tidak membunuh, bukan karena taat kepada perintah Tuhan, tapi taat kepada perintah Paulus. Paulus mengatakan jangan membunuh, maka orang Kristen taat. Oh, kita tidak boleh membunuh. Kata siapa? Kata Taurat, padahal bukan. Itu kata Paulus. Memang sama-sama muatannya jangan membunuh, tapi jangan membunuh yang awal sudah dibatalkan dengan menjajakan Yesus. Jangan membunuh yang kedua adalah aturan mainnya sendiri. Sama-sama jangan membunuh, tapi yang satu perintah Tuhan, yang satu perintah hantu. Saya kira begitu, jelas itu, ya. Jadi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama. Apa buktinya? Yesus mengatakan, hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya, ahad, ehad, satu-satunya, enggak ada yang lain, dan mengenal aku Yesus Kristus yang engkau utus. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Sama, dia katakan kepada Bani Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus endingnya dikenal sebagai utusan. Mau selamat, kenal Yesus sebagai utusan, jangan yang lain. Demikian. Asar di sini, adik-adik sekalian, silakan dilanjut.